Halo, apa kabar saudaraku? Senang bisa berjumpa kembali dengan saudaraku lewat renungan mingguan ini. Dan saya harap saudaraku memahami renungan-renungan yang sudah saya sampaikan untuk membangun pribadi kita. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai iman dan doa. Kita buka dalam Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Ya, dikatakan demikian, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya." Amin. Nah, saudaraku, beredar di YouTube ya, satu penghinaan kepada Tuhan Yesus. Tuh lihat itu, Tuhannya orang Kristen, Yesus. Dia marah-marah, dia mengutuk pohon ara yang tidak tahu, tidak berbuah gitu ya, tidak bersalah lah. Pohon yang tidak bersalah kemudian dikutuk dan menjadi kering. Tuh lihat itu, Tuhannya orang Kristen. Nah, ya boleh-boleh juga dia berkata demikian karena ada rasa kebencian. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa semua kejadian-kejadian yang ditulis di dalam Alkitab tidak bisa kita memaknai secara hurufiah saja. Tetapi ada makna di dalamnya yang ingin Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya lewat sebuah peristiwa yang dia alami. Jadi itu yang penting, saudaraku. Jadi bukan sekedar marah-marahnya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara itu kemudian kering, maka itu yang hanya menjadikan fokusnya. Kan saat itu Tuhan Yesus berserta dengan murid-muridnya sedang berjalan dan kemudian merasa lapar dan butuh buah pohon ara sebagai ganjal perutnya untuk menahan lapar itu. Tapi ternyata tidak ada buah yang dia temui di situ, hanya daun-daun saja. Sementara menurut logika, menurut ilmu biologi, bahwa pohon ara itu semestinya sudah berbuah, ya. Tetapi kenapa tidak berbuah gitu ya? Dan kemudian Tuhan mengutuk pohon ara itu dan firman Tuhan tadi berkata, maka seketika itu juga pohon itu menjadi kering. Nah, jangan hanya sampai di situ kita memahami. Tetapi selanjutnya kemudian murid-murid berkata, kok bisa ya? Gitu. Murid-murid berkata. Dan kemudian Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan murid, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu juga dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jika kamu berkata kepada gunung, ya beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut." Artinya begini, kamu bisa melakukan lebih dari apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu loh ya. Jadi bukan kita melewati kekuasaan Tuhan, tapi pada saat itu Tuhan Yesus menjadi manusia, melakukan satu perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang yang percaya melebihi dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang harus diingat, itu yang harus menjadi bagian fokus, bukan sekedar Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang marah-marah, Tuhan yang mengutuk, Tuhan yang jengkel, Tuhan yang kecewa dengan keadaan kok nggak ada buah ara. Bukan di situ, tapi Tuhan memakai keadaan itu menjadi pelajaran bagi murid-muridnya bahwa dengan iman, dengan doa, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. Nah, artinya apa? Tuhan sedang membangun
kepercayaan kita. Jangan bimbang dalam doa. Jangan bimbang dalam doa. Sampaikan kepada Allah keinginan kita dan jangan bimbang. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Ya, firman Tuhan tadi dikatakan di sini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, ingat ya, penuh kepercayaan artinya orang yang percaya kepada Allah, yang mengasihi Allah, itu adalah orang yang tahu akan keinginan hati Tuhan. Dia akan memperoleh apa yang dia minta. Tentu dia tidak minta sesuatu hal yang buat kesenangan kedagingan, tapi dia minta sesuatu hal yang membangun iman percaya dia, keinginan dia yang tidak menyimpang dari keinginan Allah. Pasti akan terpenuhi. Saya kira itu saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, kita bangun iman kita dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.